Halo sobat semua, saya Delima ingin menyampaikan sebuah podcast tentang apa ya? Udah pada baca judul kan? Oke lanjut. Hayo, bangunnya kesiangan gak? Ya mungkin beberapa sobat bangunnya kesiangan ya, bisa dimaklumin. Kan pada belajar online dan WFH ya? Oh iya, ngomong soal belajar online, sobat pasti udah pada tahu apa penyebab kita melakukan semua kegiatan berbasis online. Ada yang bisa jawab? Nah, benar. Penyebabnya itu COVID-19. Apa sih itu COVID-19? Nah, sobat yang pada belum tahu apa itu COVID-19, saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. Dilansir dari halaman website Kementerian Kesehatan.go.id, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang biasa disingkat SARS. Pada akhir tahun 2019 lalu, coronavirus jenis baru muncul pada manusia, tepatnya di kota Wuhan, China, yang diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat COVID-19. Sobat, virus ini menyerang saluran pernapasan mulai dari rongga hidung, mulut, langsung ke paru-paru sampai ke gelembung-gelembung akhir paru. Gejala umum penderita berupa demam, batuk kering, dan sesak napas. Gejala lainnya yang jarang dan mungkin terjadi pada penderita meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Sobat tahu nggak? Penderita COVID-19 mungkin bisa menularkan virus dari 48 hingga 72 jam sebelum mulai mengalami gejala. Ini bahaya banget loh, karena mereka belum ada gejala tapi sudah terinfeksi virus. Jadi kita sulit untuk berhati-hati. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga yang serumah dengan kita menjadi pembawa virus. Jadi, di rumah sekalipun tetap hati-hati ya sob. COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam dapat pulih tanpa perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan riwayat rekam medis kurang baik sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, paru-paru atau kanker, biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Awal masuknya COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 dengan menyatakan 2 orang Indonesia yaitu seorang ibu dan anak yang berdomisili di Depok terinfeksi COVID-19. Kemudian Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Untuk menangani kasus COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui penandatanganan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 sebagaimana telah diubah pada keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020. Kasus COVID-19 pertanggal 18 Mei 2021 di Indonesia menyentuh 1.748.230 jiwa yang dinyatakan positif dengan angka kematian 48.477 jiwa dan sembuh sebanyak 1.612.239 jiwa. Pada Desember 2020, dunia dikejutkan lagi dengan munculnya varian baru virus corona, yaitu B117 di Inggris. Pemerintah menghimbau agar kita tetap tenang dan tidak perlu resah, namun harus tetap waspada. Sampai saat ini,
Virus corona varian baru tersebut masih dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat bahaya dan cara penanggulangannya. Sobat-sobatku sekalian, udah pada tahu kan seberapa bahayanya COVID-19? Sobat nggak mau jadi penderitanya kan? Sebelum semuanya menjadi penyesalan, mari mendisiplinkan diri sendiri untuk menerapkan protokol kesehatan. Caranya gampang aja kok. Caranya dapat dilakukan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat sedang di luar rumah, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol, menjaga jarak, setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika sobat terlalu dekat, dimungkinkan dapat menghirup droplet dari orang-orang yang bisa jadi penderita COVID-19. Kemudian, menjauhi kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi apalagi jika merasa kurang sehat. Semuanya dilakukan demi kesehatan dan keselamatan sobat dan orang-orang di sekitar dari berbagai virus termasuk COVID-19. Dengan memulai dari diri sendiri, perlahan kita dan Indonesia dapat pulih dari COVID-19. Sekian podcast dari saya. Semoga bermanfaat bagi sobat yang mendengarkan ya. Jaga kesehatan dan tetap optimis. Jangan lupa berdoa sebagai umat beragama. Tuhan memberkati.